Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya pastikan teman-teman semua sehat walafiat ya, amin. Nah, kali ini saya tidak upload lagu ya, saya hanya sedikit berbagi pengalaman seputaran YouTube sesuai judul yang ada di atas, yaitu cara mengupload lagu remix di YouTube biar bisa lolos jadi partner YouTube atau diterima ya dari pihak YouTube. Saya sebenarnya di sini tidak memberi tutorial ya tentang YouTube, karena kanal ini sendiri hanya seputaran hiburan dan berbagi lagu joget remix. Tapi ada beberapa teman-teman di YouTube yang berbagi juga tentang lagu joget sama seperti saya, bertanya di saya, dan saya sendiri sudah jelaskan juga sih melalui inbox, WA, telepon langsung, tapi mungkin teman-teman kurang paham. Makanya saya membuatkan sedikit tips buat teman-teman biar bisa lolos. Kami mereka ditolak sama pihak YouTube, kesalahannya mereka apa begitu kan, bingung ya namanya kita sama-sama YouTuber pemula pasti tidak tahu kenapa ditolak dan dianggap konten berulang ya itu. Makanya di sini saya memberikan solusi. Yang pertama, teman-teman harus hindari yang namanya gambar yang ada di Google, video yang ada di Google, atau video yang ada di FB, atau gambar yang ada di FB. Dihindari ya, jangan diambil karena itu sudah milik orang, ada hak ciptanya ya. Apalagi gambar-gambar seperti gambar speaker, terus keren-keren ya, biasa gambar-gambar di Google, gambar-gambar pemandangan ya, mantap lah. Kenapa saya bilang jangan menggunakan gambar tersebut? Karena gambar yang saya sebut tadi itu sudah ada pemiliknya ya, jadi kita tidak bisa ambil sembarang karena YouTube dia terdeteksi ya, itu ada aturannya. Jadi tidak segampang itu kita ambil atau kopas ya, terus kita mau jadikan video di konten kita. Itu perlu dihindari. Sebelumnya saya suka ya ambil gambar di Google, gambar-gambar seperti speaker, saya dulu suka ambilnya. Teman-teman subscriber juga pasti tahu ya, lihat video-video saya sebelumnya, yaitu saya buat video menggunakan gambar-gambar yang saya sebut tadi. Yang kedua, teman-teman biasa suka menggunakan Adobe Spectrum ya, yang di aplikasi Applifier itu sendiri. Terlihat keren, iya sih keren, tapi saya sarankan mending jangan dulu ya, jangan dulu dipakai. Kenapa saya bilang jangan? Karena Adobe Spectrum itu sendiri sudah banyak yang menggunakan seperti itu, hampir banyak ya, banyak sekali di dalam konten-konten YouTube. Banyak sekali yang bikin tutorial tentang kayak gini. Ada yang kalau kita ikuti berarti kita dianggap upload ulang. Kenapa kita dianggap upload ulang? Karena sudah ada yang membuat seperti itu sebelumnya, baru kita bikin begitu ya, dianggap mirip kan, makanya dianggap konten berulang gitu. Video saya sebelumnya saya suka juga menggunakan itu ya, Adobe Spectrum Applifier dengan banyak variasi ya. Teman-teman sudah pernah lihat sendiri ya video-video saya sebelumnya, sama ya. Saya tidak pernah pakai video, saya menggunakan begitu saja karena saya belum paham ya, ternyata tidak ya, melanggar sekali. Setelah saya menggunakan itu tapi saya kena dismonetize waktu itu, udah diterima dan iklan sudah berjalan. Beberapa bulan kemudian saya tiba-tiba dihentikan dismonetize-nya dan iklan hilang ya.
Dan saya pun kaget, kok kenapa tiba-tiba tidak dismonetize ya. Setelah saya buka email, saya dapat kiriman email karena saya kembali tidak disetujui dan dianggap upload ulang atau konten berulang dengan melanggar pedoman komunitas. Ada beberapa pelanggaran yang saya buat ya. Pelanggarannya apa? Yaitu gambar tadi, terus Adobe Spectrum gitu. Dan saya disuruh perbaiki video-video saya atau hapus video yang melanggar pedoman komunitas kalau mau ikuti, mau mendapatkan hasil dari YouTube. Harus kita ikuti aturan-aturannya. Yang ketiga, bagaimana biar kita bisa lolos dan diterima di partner YouTube? Teman-teman harus buatkan video original ya, buatkan video original sendiri. Entah mau ambil video di pantai, atau lagi nongkrong di warung, atau nongkrong di jembatan kah ya, di rumah kah, rame-rame dengan teman kah. Teman-teman video saja, teman-teman video original itu. Nah, di video itu baru teman-teman bisa menggunakan lagu Joget Remix itu ya. Videonya di non off kan, terus lagunya ditaruh, jadi lagu saja yang berjalan ya, tapi video-videonya ada. Gunakan lagu Joget Remix itu dan menggunakan Adobe Spectrum yang ada di Adobe Play yang tadi saya bilang. Tapi ingat, untuk Adobe Spectrumnya sendiri tidak usah banyak variasi ya, pakai yang biasa-biasa saja, seperti yang begini, ini, seperti ini, yang biasa-biasa saja ya. Jangan banyak variasi, ditaruhkan saja di bagian bawah atau di samping atau bagian atas, samping, kiri, kanan gitu ya, yang ada player. Nah, terus masalah lagu juga tidak semua kita bisa upload ya, teman-teman subscriber juga harus tahu. Kalau teman-teman subscriber maunya sih lagu ini ya, bisa kita pakai, tapi tidak segampang itu kita bisa buang di YouTube ya, bisa upload di YouTube, karena lagu banyak yang kena klaim hak cipta, ada pemiliknya, ada kodenya ya, dan ada undang-undangnya. Itu aturan YouTube menyatakan klaim hak cipta. Yang klaim lagu itu bukan yang remix ya, atau bukan yang punya nama intro song itu ya, bukan. Yang remix itu dia hanya aransemen saja ya, bukan lagunya dia ya, ingat, bukan lagunya dia. Kecuali yang remix itu dia cipta lagu sendiri, bikin musik sendiri, intinya semuanya dari dia ya. Yang remix sendiri, bikin lagu sendiri, musik sendiri. Nah, itu baru dibilang karya sendiri ya. Tapi remix lagu orang itu bukan karya ya, itu bukan karya sendiri ya, bukan. Karya itu ya tentang lagu itu seperti DJ Kelvin, remix ya, DJ Kelvin atau DJ Fiberhands, mereka yang dari Manado itu, mereka selalu ciptakan lagu-lagu DJ remix yang banyak digunakan di TikTok ya. Nah, itu namanya karya, itu karena mereka punya lagu sendiri, bikin musik sendiri, ciptakan musik sendiri, ciptakan lagu sendiri. Itu baru dibilang karya. Jadi teman-teman kalau upload lagu di YouTube, pastikan judul lagu yang pencipta itu harus jelas ya, betul, dan jangan salah. Dan nama si pencipta itu harus dicantumkan ke dalam deskripsi atau ditaruh di judul. Tapi diingat di bawahnya itu, di deskripsinya itu ditaruh pencipta lagunya, judul lagu si ini, penyanyi lagunya si ini, pencipta lagunya si ini, gitu. Biar aman ya. Kalau ada linknya di YouTube, diambil linknya ya, dicantumkan ke dalam deskripsi bahwa lagu originalnya ada di sini, gitu. Makanya teman-teman kita tidak sembarang upload lagu ya. Gitu. Terus yang remix namanya si ini, terus kita tulis Bay ini. Dulu saya tidak paham, saya menggunakan begitu ya. Dulu saya tidak paham, saya selalu taruh judul seperti begitu. Debut lagu remix Bay, nama ini yang remix, tapi ternyata salah ya, kena teguran. Karena yang punya lagu bukan dia ya, dia hanya goreng-goreng dia saja kalau mau dibilang seperti begitu ya.
Kalau lagu sebenarnya itu yang punya lagu, yang cipta, klaim hak cipta itu. Maka teman-teman itu harus ingat itu, tidak semua lagu kita bisa upload. Tapi ingat ya, teman-teman, lagu remix Joget ini sendiri kita sebenarnya tidak jual belikan di YouTube ya, dan kita hanya membuatkan konten saja, dan daripada videonya kosong tidak ada musiknya, mending kita taruhkan yaitu lagu remix itu lagu itu sendiri sebenarnya kita tidak jual belikan, ingat, tidak. Itu hanya kita pakai buat acara pesta, acara joget. Dan yang punya lagu itu pun sendiri, khusus yang punya nama sound intro itu tidak semua, sebenarnya tidak dibagikan ke semua orang juga, tidak. Tapi karena banyak sudah siap buang lagu di grup WA, akhirnya ya daripada lagunya terbuang mending diupload saja begitu, biar mungkin ada yang minat begitu ya. Tapi saya di sini tidak membahas tentang musik ya, saya hanya berbagi tips saya buat teman-teman bisa lolos dan diterima sebagai partner YouTube. Itu yaitu teman-teman pastikan harus membuat video original. Teman-teman juga bisa menggunakan foto, bisa, tapi foto sendiri ya, foto muka sendiri, jangan pakai edit ya. Mungkin teman-teman fotonya di ujung pantai atau di ujung puncak mana begitu, teman-teman foto, terus videonya sedikit, ada videonya, terus foto lagi, habis pokoknya selang-seling ya, di dalam setiap video itu selang-seling video foto, intinya videonya teman-teman sendiri, apa nih, fotonya itu teman-teman sendiri, jangan foto orang lain ya, jangan. Jadi selang-seling di dalam satu video itu bisa ya, bisa. Yang penting teman-teman tidak mengambilkan gambar di tempat lain ya, gitu. Yang saya sebutkan itu di Google maupun di FB, atau mungkin ada yang upload di gambar bagus di WA begitu, jangan diambil karena itu sudah terdeteksi ya, itu yang punya pemiliknya ada. Makanya teman-teman hati-hati, teman-teman. Seperti video originalnya itu teman-teman jangan lupa lokasi videonya itu ditulis di deskripsi ya. Seperti kita jalan-jalan di sini, tempat ini bagus, deskripsi ya, dijelaskan tentang apa yang ada di dalam video itu, tentang apa, dijelaskan ya di kolom deskripsinya itu. Gitu. Terus tagnya jelas, judulnya benar. Mungkin sampai situ ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan teman-teman punya video sendiri ya, video original sendiri. Insya Allah pasti diterima, 100% pasti diterima. Karena apa? Karena video itu punya teman-teman sendiri, begitu teman-teman. Jadi gunanya kita membuat video itu, yaitu satu saat lagu-lagu yang kita upload ini, seperti saya juga upload lagu-lagu ini, suatu saat kalau yang punya lagu itu dia klaim bahwa itu lagunya dia, karena ya kita bisa hilangkan yang punya lagu, kita bisa hilangkan dia lagunya, hapus dia dari lagunya. Ada juga sih yang izinkan kita untuk menggunakan lagunya, tapi hasilnya itu larinya ke dia ya, bukan ke kita. Di video kita ada iklan, tapi hasilnya tidak di kita ya, uangnya itu larinya ke dia, berapapun uangnya larinya ke dia. Ada juga sih yang tidak mau sama sekali kita gunakan lagunya, tidak ada juga tidak mau. Jadi seperti orang-orang remix, terus seperti orang cover lagu itu ada iklan, tapi belum tentu larinya ke mereka itu ya, uangnya larinya ke yang punya lagu asli, bukan ke yang remix ya, bukan gitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa paham ya, itu tips dari saya buat teman-teman YouTuber pemula, termasuk saya juga ya, kita sama-sama belajar. Oke, sampai di sini dulu. Belum paham bisa komentar di bawah ya, komen di bawah yang mana belum dengar biar saya bisa jelaskan gitu. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.